إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, al-ummahat wal-akhwat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Umar bin Khattab di Pasaman Barat. Alhamdulillah, semua pertemuan adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini saya dapat bertemu dengan saudara-saudari saya di Pasaman Barat untuk kita selalu mengikat hubungan kita karena Allah, bersatu karena tujuan yang mulia, bertemu dan berpisah karena tujuan yang mulia, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca biografi kehidupan para ulama salaf terdahulu, ketika ada saudaranya yang akan berangkat ke negeri yang lain, maka dia menitip salam, apabila kamu sampai ke negeri fulan atau allan, sampaikan salam saya. Begitulah sebenarnya persaudaraan kita sesama kaum muslimin dan muslimat harus selalu diikat karena Allah. Dan itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada Islam, dan jangan kalian berpecah belah. Allah pun juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Dan ingat wahai ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa persaudaraan, persahabatan, pertemanan, bahkan kita katakan kehidupan suami dan istri itu akan langgeng, akan terus, tidak akan bisa terpisah, bahkan sampai hari kiamat, sampai di akhirat. Apabila didasari pertemuan, pertemanan, pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama, karena ketakwaan. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
Semua orang-orang yang di dunia ini saling mencintai, bahkan kecintaannya sangat kuat, sangat dalam. Ketika di akhirat, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ingat bahwa ketika berada di akhirat, semua mereka yang saling mencintai karena dunia, bukan karena agama, bukan karena ketakwaan, bukan karena Allah, akan jadi saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Mari ibu-ibu sekalian, kita selalu mengikat persaudaraan kita sesama akhwat. Dan saya secara khusus mengatakan antara kita dengan suami kita, ikatlah hubungan kita yang abadi karena takwa. Dan ingat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kita para wanita, kalau kita katakan seluruh manusia wanita di dunia ini dari zaman dahulu sampai hari kiamat, sebenarnya mereka hakikatnya satu tubuh dengan laki-laki. Karena apa? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa kita dari jiwa yang satu. Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Di awal surat An-Nisa, yang selalu kita dengar setiap ustadz berceramah, khutbah Jumat, para ulama memulai dengan khutbatul hajah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, bertakwalah kepada Allah yang Allah telah menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Min nafsi wahidah itu dari Nabi Adam alaihissalam. Summa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah telah menciptakan dari Nabi Adam istrinya Hawa alaihissalam. Ya, wa batha minhuma rijalan katsira. Setelah itu maka berkembanglah, ya, semakin banyak manusia di dunia ini dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya alaihassalam. Oleh sebab itu, kalau kita mengetahui hakikat awal dari ciptaan kita, dan semua kita adalah Bani Adam, anak, cucu, keturunan Nabi Adam alaihissalam, sebenarnya kalau kita pikirkan dengan cara yang benar, dengan hati yang lurus, selamat, ya, sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang menyatukan kita antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan jadi, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam, ditiupkan rohnya dan sudah mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Makanya para ulama mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan bersama istrinya Hawa, sebelum diturunkan ke bumi, adalah surga yang juga nanti akan dihuni setiap orang yang masuk surga di hari akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Ya. Dan itu sebelum adanya makhluk, sebelum adanya manusia.
Dan surga dan neraka itu sekarang ada. Karena sudah diciptakan oleh Allah. Penghuninya yang belum ada. Karena nanti akan diproses adanya hisab di hari akhirat. Baru nanti ada yang masuk ke dalam surga atau yang masuk ke dalam neraka. Itulah yang dikatakan oleh para ulama kita. Ingatlah wahai kaum muslimin dan secara khusus wahai kaum muslimah. Sebenarnya kita ini awal hidup kita manusia itu di dalam surga. Oleh sebab itu kita mesti bercita-cita, berkeinginan untuk pulang kampung. Kampung kita aslinya adalah tempat nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam adalah surga. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa pulang ke kampung halamannya aslinya. Di tempat diciptakan nenek moyangnya yaitu di surga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa di dunia untuk diuji. Untuk diuji kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibu-ibu perlu pahami dengan baik bahwa jangan dipahami ibadah itu hanya salat. Ya, baca Al-Quran. Bahkan kalau di Pekanbaru itu paling banyak, Masya Allah, bukan hanya laki-laki tetapi ibu-ibu ikut tahsin sudah ribuan. Di berbagai macam masjid, bahkan memiliki yayasan sendiri. Tetapi jangan dipahami hanya itu aja ibadah. Sehingga mohon maaf saya mengatakan sebagian ibu-ibu yang ikut tahsin kadang-kadang mereka tidak berkhidmat kepada suaminya. Seolah-olah ibadah itu hanya baca Al-Quran, belajar tajwid. Ya, apalagi tujuannya mohon maaf mengumpul-ngumpul sesama ibu-ibu karena memang senang. Ini salah. Ya, ibadah itu maknanya luas. Bahkan ibadah yang terbesar bagi seorang istri adalah dia berkhidmat kepada suaminya sebelum di luar rumah. Dia berkhidmat untuk mendidik anaknya sebelum mendidik anak orang lain. Saya tidak menyinggung siapa yang menjadi guru. Tetapi jangan semangat fokus, Masya Allah, bahkan mahasiswanya atau bahkan siswa-siswinya ya menjadi siswa-siswi teladan di kampungnya atau di negerinya. Sekolah ini teladan. Ternyata teladannya untuk orang lain, untuk anak sendiri tidak diperhatikan, tidak dididik. Ya, baiknya sama orang di luar, tapi sama suami tidak baik. Maka inilah salah satu yang kita katakan masuk dalam judul kajian kita, bahwa suami itu adalah surga atau nerakanya istri. Ya, jannatuki wa naruki. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, apakah kita semua sepakat kita ingin masuk surga? Sepakat. Ingin jauh dari api neraka? Kenapa? Kenapa bisa sepakat kita semua? Siapa yang bisa jawab? Ini kebetulan saya bawa 3 buku yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu dari jawab pertanyaan. Kenapa kok bisa sepakat? Saya nggak ada ketemu dengan ibu, nggak ada musyawarah, tapi kok sama tujuan kita. Nah, siapa yang bisa jawab? Nggak ada mic belakangnya, dikerasin suaranya nggak apa-apa. Silakan Bu, jawab 1 orang. Berarti nggak tahu tujuan kita mau masuk neraka, masuk surga itu apa? Kenapa kita ingin? Ya, silakan. Karena fitrahnya manusia itu menginginkan kebaikan. Ada sedikit benar, tapi masih kurang.
Yang lain? Saya bantulah sedikit. Ya. Karena kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Apa kira-kira? Tujuan kita kok bisa sama? Masih mau ditambah lagi, nanti bocor jawabannya. Ya, itu melalui hadis. Coba diluruskan sedikit, lebih tepat lagi kalau saya mengatakan karena kita hidup di dunia ini sementara. Coba Ibu sambung. Ya Bu, jangan berhenti. Ibu sedang ngomong. Sambung. Ya. Kalau dikatakan sementara berarti ada yang abadi. Ya. Karena kehidupan kita yang abadi itu di akhirat. Kalau dikatakan abadi ada kematian. Ada atau tidak? Tidak ada kematian. Ya, sekarang kita hidup ini kadang masih takut-takut mau mati. Ya. Apalagi masih banyak PR-nya yang belum diselesaikan. Ya, apalagi banyak utang ya. Enggak mau bayar. Nah, itu takut mati biasanya itu. Ya. Karena kita mengetahui bahwa kesempurnaan hidup itu ada di akhirat. Bukan hanya kesempurnaan hidup dengan kekal abadi, tetapi juga karena kenikmatan yang tidak pernah terputus, bahkan kenikmatan yang sangat besar itu ada di akhirat dan itu ada di dalam surga. Itu tujuan kita. Makanya saya mendengarkan beberapa kajian dari Ustadz Zainal Abidin. Ya, mungkin ibu-ibu tahu kalau sering kenal dengan kajian. Ya, beliau syariah S1 syariah Alifiyah, S2 S3-nya sepertinya di Indonesia. Ya, beliau mengatakan ya, mestinya kita tanamkan kepada semua murid atau kepada anak kita cita-cita tertinggi bukan jadi pilot, bukan jadi dokter. Ya, bahkan bukan jadi ustadz, tetapi cita-cita tertinggi masuk surga. Itu cita-cita tertinggi. Karena belum tentu juga ustadz masuk surga. Bahkan ada ancamannya, ada ustadz banyak masuk neraka karena mereka hanya pandai ngomong tapi enggak beramal. Ya, itu yang kita sebutkan tadi. Pandai menasihati orang, hebat menasihati orang, berhasil, tetapi kita sendiri tidak mendidik diri kita. Ibu yang jawab tadi siapa namanya, Bu? Ini adek, tolong kasih Ibu di belakangnya. Coba tanya Ibu yang jawab tadi, man. Dari tirai sebelah sini. Silakan dikasih. Udah, tutup lagi tirainya. Ya, kita lanjutkan. Ya, sama-sama. Karena tujuan yang sangat mulia inilah yang sebenarnya membuat kita, terkhusus kalau kita katakan para ibu-ibu, para wanita muslimah, dia akan berkhidmat untuk kepada suaminya. Dia akan taat kepada suaminya. Saya tanyakan lagi, kenapa kita harus taat kepada suami? Karena banyak nih istri yang melawan masanya, yang durhaka. Kenapa kita harus taat, wajib taat kepada suami? Apa jawabannya? Ya, perintah Allah satu, apa ada yang lain? Cukup perintah Allah saja. Ya, itu dia yang bahasan kita. Udah dapat Ibu jawabannya. Dek, sini. Kasihkan Ibu tuh. Dek, sini. Hup.
Kasih sebelah sana ibu tuh. Yang jawab tadi. Dari tirai sebelah sana. Kasih. Masukkan dari sana. Tadi kita sudah katakan sepakat kita semua ingin masuk surga. Ingin terjauh dari api neraka. Maka ini salah satu sebab yang terbesar. Kalau seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak atau laki-laki atau perempuan belum menikah, ya, maka pintu surganya ada pada orang tua. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah menikah, maka ingat pintu surga kita dan pintu neraka kita ada pada suami. Bukan mereka yang memilikinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana sikap kita yang benar kepada mereka. Ya. Kalau istilahnya dalam pembahasan kita ada skala prioritas. Ya, kata para ulama ibda bil aham fal aham. Mulailah dari sesuatu yang paling penting dari yang penting. Urusan kita ini banyak yang penting di dunia ini. Ya, tetapi ada yang prioritas yang mesti kita dahulukan yang lebih penting. Itulah berkhidmat kepada suami. Yang telah saya sebutkan tadi Bu, mohon maaf contohnya Bu, ini ada di Pekanbaru Ibu. Ya, Masya Allah seperti yang saya sebutkan tadi rajin. Banyak para akhwat ibu-ibu itu rajin pergi belajar tahsin. Bahkan dari pagi kadang-kadang pulang sore jadi panitia. Suaminya tidak terlayani lagi. Ya, nggak nampak di rumah lagi. Maka ini tidak benar. Ya, kadang-kadang alasan kita untuk suatu kegiatan agama benar, itu kegiatan agama itu benar. Kegiatan sosial keagamaan atau mengajar, tetapi jangan lupa ada kewajiban kita, apalagi sebenarnya kalau kita menikah itu kan sudah janji, ikatan janji kita bahwa kita memang berkhidmat kepada suami karena kita ingin masuk surga. Maka ada skala prioritas. Bukan yang lainnya yang penting tidak diperhatikan. Karena waktu kita ini terbatas. Jam berapa masuk salat Bu? Asar. Saya nggak ada juga diberitahu panitia nih. Sampai masuk waktu asar atau berapa menit sebelum asar. Kita lanjutkan. Saya lihat dulu ya jam aplikasinya. Masuk waktu asar jam 15.54. Jam 4 sore kurang 6 menit. Masih lama. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita ingin mendapatkan surga dengan taat kepada suami. Ya, tetapi ada kaidah dasar yang perlu diperhatikan, ketaatan tidak dalam maksiat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li ahadin ya fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ulama hadis mensahihkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, tidak ada ketaatan kepada seorang pun dari manusia di dunia ini, siapapun dia yang engkau cintai, yang engkau segani, yang engkau akan taati, tidak ada ketaatan kepada mereka kalau dalam maksiat kepada Allah. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Nggak ada istilah karena sayang suami dilanggar aturan Allah. Nggak ada cerita itu, nggak boleh, hukumnya haram. Atau misalnya seorang suami karena cinta kepada istri, apapun yang dimau oleh istri, tidak ada batasan agama, nggak benar. Atau kedua orang tua ada istilah sayang anak, pokoknya sayang anak, aku ingin membahagiakan, apalagi mikir aku dulu waktu kecil nggak bahagia, cukuplah aku yang menderita agar anakku sekarang bahagia. Tapi ada aturannya. Enggak semua yang diinginkan oleh anak kita turuti. Begitu juga tidak semua yang diinginkan oleh suami dengan dasar kita taat kepada suami dituruti.
apabila di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada kalau orang-orang di luar ya kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita tidak, karena kita insya Allah berjilbab, berhijab. Bisa jadi ada orang di luar yang Islam tapi dia nggak senang istrinya nutup aurat, tidak senang istrinya berjilbab. Maka dia katakan, "Dek, kamu tuh jelek, ya, nggak cantik kalau pakai jilbab. Buka," katanya. Nggak boleh, ini hukumnya haram. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan mahramnya. Tapi kalau di luar nggak boleh. Sama juga banyak ikhwan kita yang sudah ngaji, yang di Pekanbaru, mungkin di sini juga ada, mungkin ada kasusnya beberapa yang sama mirip, ya, kawan-kawan yang sudah berkeluarga pun, termasuk yang pernah juga menyampaikan ke saya yang masih bujang pun, ya, dia sudah ngaji, alhamdulillah, ya. Ada tumbuh jenggot dan memelihara jenggot, dan sunnah, ya, ini adalah merupakan sunnah wajib bagi laki-laki yang muslim untuk memelihara jenggot, karena sebagian ulama mengatakan termasuk sunnah yang abadi yang tidak pernah lepas dari seorang laki-laki kemanapun dia berada. Mau tidur, sunnah ini nggak lari, nggak pergi, nggak ada istilahnya lepaskan dulu nanti dipasang lagi, nggak ada. Ya, mau ke WC dipakai juga, mau menyelam pun dipakai. Ya, mau mohon maaf berhubungan dengan istri pun dipakai. Itulah sunnah jenggot. Ya, kemarin saya pergi kajian luar kota dengan teman di Pekanbaru, ada di luar kota Pekanbaru. Dia sempat ngomong, saya dulu Ustadz, memang kadang-kadang udah ngaji itu dulu masih kadang-kadang ya orang tua marah ya, kadang-kadang ya sampai tidak bertengkar, tapi dia bilang, dia namanya Fulan, Fulan, kamu janganlah pakai jenggot, kamu tua, kamu jelek, katanya, kata orang tuanya. Tapi dia mengatakan waktu itu dia bilang, saya biarkan aja Ustaz, saya nggak mau bantah orang tua saya biarkan saja, saya tetap bermuamalah baik. Akhirnya karena dia terus marah, saya bilangkan, Pak, kata dia, ya, saya mengamalkan, saya berjenggot ini karena ini sunnah Nabi, ini anjuran dari Nabi, ini dapat pahala. Waktu itu masih kurang senang juga orang tuanya, tetapi alhamdulillah mungkin karena dakwah anaknya itu baik, lemah lembut, tidak ada melawan, tidak ada bertengkar, dan juga dibantu dengan doa. Alhamdulillah, kata dia, sebelum meninggal ayah saya yang pakai jenggot. Ya, ini kan hidayah dari Allah. Ada juga seorang anak mahasiswa yang kuliah di Pekanbaru, dia orang Sumber, Sumatera Barat. Dia pernah juga ngomong, saya Ustadz semenjak ngaji, dan mungkin ya karena lama di Pekanbaru, sekali-sekali aja pulang kampung. Ya, pas pulang kampung saya sudah memelihara jenggot. Nampak ibunya, "Hei, Yuang," katanya. Ya, apapun namanya, panggilnya orang kampung kan. "Cukur jenggot tuh. Kamu tuh masih muda, kamu udah tua nampaknya pakai jenggot," katanya. "Jelek," katanya. Ini kan tidak boleh. Karena kalau kita mentaati sesuatu atau mentaati seseorang karena maksiat kepada Allah, maka ini berdosa. Ya, maka ini berdosa. Maka perhatikan wahai ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taati semua perintah dan keinginan suami dengan syarat tidak ada maksiat kepada Allah. Ingatlah, ini adalah merupakan pintu untuk kita masuk ke dalam surga, dan ada ladang pahala. Sepertinya mungkin kalau ibu-ibu sini kemarin nggak tahu ya, karena kemarin Ustadz Firanda, Dr. Firanda Andirja, LCMA, beliau ngisi daurah untuk para asatizah. Kemarin yang daftar itu 1020 untuk laki-laki, ada di Abu Darda, Masjid Abu Darda Pekanbaru. Yang diterima 600 sekian. Ya, dan termasuk saya yang hadir, daurah 4 hari membahas syarah akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian itu dari hari Rabu sampai Sabtu. Malam Ahadnya beliau ngisi kajian umum ya di Masjid Al-Badar di Rumbai. Kalau tadi di Panam. Kemudian besoknya khusus kajian ibu-ibu, ummahat, guru-guru dan yang lainnya. Itu pesertanya tahu nggak ibu berapa? Pesertanya 3.000 orang. Ya, itu pun ada juga yang ditolak. Di Masjid Abu Darda itu penuh. Masuk istri saya juga hadir.
dengan anak perempuan. Sekarang nginap di Hotel Istiqomah karena capek istirahat. Kami pergi sekeluarga nih, ya, dengan supir. Sekalian ketemu Ustadz Desman, karena Ustadz Desman dulu termasuk teman dekat ketika saya masih di Libya dulu. Beliau juga di Libya. Habis itu saya berangkat Madinah, ngambil program S1. Makanya beliau, saya sudah cukup lama kenal dengan beliau. Ya, intinya adalah khusus bahasnya dari pagi, Bu. Dari pagi jam 8 sampai jam 3 sore itu beliau membahas, tapi saya nggak tahu siapa pengarangnya. Yang jelas bait-bait syair akhlak wanita muslimah. Dan istri saya sempat memberitahu kepada saya salah satu yang nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Firanda kepada kami para ibu-ibu atau akhwat-akhwat yang ikut kajian juga, ada yang masih gadis, 3.000 orang, ya. Itu dikasih snack semua, ditanggung makan siangnya semua dapat gratis, ya, oleh muhsinin yang membangun Masjid Abu Darda, yang membangun SMP IT Al-Bainah. Intinya adalah beliau mengatakan, wahai ibu-ibu sekalian, wahai para akhwat, ya, apalagi yang berada di rumah, apalagi yang sudah menjadi istri, ya, keberadaan seorang wanita di rumah itu adalah lebih baik daripada di luar rumah. Banyaknya di dalam rumah adalah lebih baik daripada di luar rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Di dalam surat Al-Ahzab. Dan tetaplah kalian wahai wanita muslimah selalulah berada di rumah-rumah kalian. Kata para ulama, hukum asalnya wanita itu terbaik, dan ini perintah Allah. Sudah sepakat kita tadi, ya. Kenapa kita ingin masuk surga? Kenapa taat kepada suami? Karena perintah Allah. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Coba Ustaz tanya lagi. Kenapa Nabi SAW di zaman beliau mengatakan khairu sufufur rijal awwaluha wa khairu sufufun nisa akhiruha? Sebaik-baik saf laki-laki di depan, saf pertama. Sebaik-baik saf perempuan di belakang. Kenapa? Siapa bisa jawab? Kenapa saf laki-laki paling utama, paling besar pahalanya di saf pertama? Kalau ibu-ibu yang paling belakang, yang dekat ke pintu. Silakan jawab, Bu. Tidak ada yang mau jawab? Berarti tidak ada yang mau hadiah. Karena perempuan itu fitnah, Ustaz. Hah? Karena wanita itu fitnah. Fitnah. Berarti ibu berbahaya tuh, ibu fitnah berarti. Ya, dijauhi sama suami nanti. Hei, kamu fitnah, kamu keluar. Maksudnya, ya itu memang dari sisi jawabannya, maksud ibu mungkin saya paham, ya, karena memang fitrah wanita itu, ya makanya dikatakan di dalam hadis apa? Ad-dunya mata. Ya, dunia itu adalah perhiasan, hal yang disenangi untuk dilihat. Wa khairu mata'iha, apa sambungan hadisnya? Al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik wanita dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita salihah. Kalau dikatakan perhiasan adalah sesuatu yang membuat orang terfitnah, yang disukai oleh orang banyak, yang menyenangkan mata. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan, coba saya tanya satu lagi. Di zaman Rasulullah SAW, apakah ada kalau yang kain ini apa namanya, Bu? Yang membatasi penglihatan ustadznya apa namanya? Hah? Apa namanya? Kalau sutro itu tempat batas sholat. Sitar. Satir atau sitar? Ya, lain nanti artinya tuh. Setir lain lagi. Ya. Di zaman Rasulullah ada atau tidak? Coba jawab. Di zaman Rasulullah ada nggak sitir nih? Tidak. Ya.
Kalau kita buka dan belajar dan pelajari hadis-hadis Nabi, ya, sunnah Nabi, maka tidak ada sitir di dalam Masjid Nabawi. Ya, makanya para wanita muslimah, al-akhwat, sahabiyah di zaman Nabi, mereka ada yang salat ke masjid. Boleh perempuan salat di masjid? Boleh. Mana yang lebih utama, salatnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Tapi jangan larang seorang suami atau ayah, jangan melarang anak perempuannya salat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita atau ibu-ibu, ya, untuk salat ke masjid. Tetapi memang wa buyutuhunna khairan lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka salat. Makanya ini ada sedikit tambahan faedah fikih, Bu. Sebagian para ulama membahas ketika ada jemaah umroh dan haji, ada yang ditanyakan mana yang lebih baik salat mereka di Masjidil Haram atau dalam hotel. Nah, ada khilaf sih para ulama, tetap mengatakan, ya, selagi dia kalau di hotel kan bukan rumahnya sendiri, dan intinya adalah dia aman nggak ketika tinggal. Ya, ketika dia tinggal di kamarnya aman, suaminya pergi ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, maka salatnya di kamar lebih utama. Kalau saya pernah mendengar fatwanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ayahnya Syekh Abdul Razak, ya, ketika saya dulu di kuliah di Madinah di UIM di Fakultas Hadis, kami ada ikut halaqah di Masjid Nabawi bersama Syekh Abdul Muhsin, belajar hadis, belajar kitab hadis Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i. Pernah ditanyakan kepada beliau tentang keutamaan seseorang salat satu salat di Masjid Nabawi, berapa pahalanya dibanding salat di Masjid Umar bin Khattab di Pasaman Barat. Berapa lipat gandanya? 1000. Ya, kita baru salat zuhur tadi sekali di sini atau salat asar, ya. Mereka baru satu salat zuhur di Masjid Nabawi, kita sama dengan salat 1000 kali salat di sini. Kalau di Masjidil Haram lebih luar biasa lagi, 100.000. Makanya ada yang coba-coba menghitung, Bu. Misalnya salat zuhur tadi, ya, di Masjidil Haram, atau misalnya salat subuh di Masjidil Haram, satu salat aja, bukan masuk salat sunat, salat wajib, ya, berapa perbandingannya ketika misalnya kita salat di Masjid Umar bin Khattab ini, ya, di Pasaman Barat, kalau dihitung-hitung, Bu, 227 tahun 227 tahun, Bu, umur Ibu. Sholat tiap hari zuhur sama selama 227 tahun baru menyaingi, maksudnya sama dengan sholat orang satu kali di Masjidil Haram sholat zuhur. Tapi Masya Allah, Bu, ya, ketika ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, mana yang lebih utama seorang wanita yang dia khususnya yang mukim di sana, ya, misalnya penduduk Madinah, dia wanita muslimah penduduk Madinah, dan mungkin dekatlah dengan Masjid Nabawi, atau dia jauh dari Masjid Nabawi tapi dia misalnya bisa naik mobil untuk salat di Masjid Nabawi. Mana yang lebih besar pahalanya? Ditanya kepada Syekh Abdul Muhsin, ya, kepada Syekh Muhsin dari seorang mahasiswa atau yang ikut halaqahnya, maka beliau menjawab sesuai dengan keutamaan hadis bahwa salat di masjid, bahwa seorang wanita salat di rumahnya lebih baik di masjid, termasuk Masjid Nabawi. Berarti pahalanya lebih dari 1000. Kalau di Mekah berarti pahalanya lebih dari 100.000. Pahala itu tidak nampak, tapi semua insya Allah akan diberikan balasan dengan syarat ikhlas dan mengikuti sunnah. Jadi ini kan luar biasa, ya. Maka kembali kita kepada hadis tadi, makanya kita mendapatkan sedikit sekali wanita muslimah sahabiat yang salat di Masjid Nabawi.
Dan bahkan ada secara khusus, ya, ada istilahnya musola atau masjid khusus kaum wanita yang mereka sama-sama mereka dan ada imam dari mereka. Itu ada di zaman Nabi. Ya, makanya kita mendapatkan mereka itu mengamalkan hadis Nabi, wa buyutuhunna khairan lahun, dan rumah-rumah kalian wanita lebih baik, kalian dapat pahala lebih besar daripada salat di masjid. Dan itulah yang saya katakan tadi, makanya yang ikut salat berjamaah di masjid itu enggak banyak. Dan itu pun mereka milih-milih, Bu. Waktunya bukan waktu zuhur, waktu asar yang nampak orang lalu lalang, nampak dia keluar, nampak masjid, masuk masjid. Mereka itu kebanyakannya salat kalau sudah mau ke masjid, kalau sudah gelap, diantaranya salat subuh. Sahabiah wanita muslimah itu kebanyakannya disebut dalam hadis mereka salat subuh, ya. Kita tahu bukan kayak sekarang di Masjid Nabawi terang benderang lampu. Dulu nggak ada lampu, insya Allah keluar rumah aman, ya. Dan bergelap, dan mereka gelap, dan tambah lagi ibu-ibu pakaian mereka hitam, dikatakan seperti warna burung gagak hitam. Begitulah mereka, kalaupun masya Allah ini kan tujuannya salat, Bu, salat berjamaah, ya. Mereka tetap menjaga diri mereka, itu yang dikatakan ibu tadi, supaya tidak memfitnah atau terfitnah laki-laki karena keluar mereka dari rumah. Padahal tujuannya mulia, tujuannya sholat di Masjid Nabawi lagi. Tetapi mereka perginya waktu gelap-gelap supaya orang nggak nampak. Sudah itu mereka berpakaian hitam, karena disebutkan di dalam riwayat hadis itu seperti burung gagak hitam pakaian mereka, ya. Dan juga Masya Allah para sahabiat wanita di zaman Rasulullah SAW mereka tahu, walaupun mereka pergi ke Masjid Nabawi, mereka tahu bahwa mereka tidak ingin memfitnah laki-laki. Makanya disebutkan tadi saya sampaikan, jawaban ibu sudah benar insya Allah. Maka tidak ada sitir. Maka setelah selesai salam Rasulullah kanan dan kiri salat subuh, ya, Rasulullah kan balik badan ngadap ke makmum. Bisa jadi juga sahabat yang namanya orang, ya, penasaran itu ada, melihat ke belakang. Itu para wanita muslimah sahabiat sudah selesai sholat subuh, salam kiri dan kanan, mereka berhamburan keluar, ya, menghindari fitnah terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini luar biasa, Bu. Ini potret kehidupan para sahabiat. Mereka menjaga diri mereka, mereka menjaga iffah, harga diri mereka, kehormatan mereka. Makanya pantas kalau seandainya laki-laki dari sahabat itu terbaik, dan sahabiah wanita di zaman Nabi juga terbaik dari seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Karena mereka betul-betul hati-hati menjaga iman mereka, amalan mereka, dan tidak mau membuat fitnah, orang lain terfitnah. Ya, makanya yang benar dari seorang wanita muslimah ketika keluar rumah jelas berpakaian jilbab yang benar. Ya, jangan sempit, jangan transparan. Ya. Apalagi misalnya ada yang menganggap hukum cadar tidak wajib, jangan, ya, 2 cm pula tebal bedaknya. Ya. Kencunya terlalu mengkilat, ini jangan. Ini namanya tabarruj. Pakaian begitu juga, tetap menjaga, ya. Inilah yang dilakukan oleh sahabiah wanita muslimah di zaman Nabi SAW. Jawabannya sebenarnya mengarah ke situ, saya paham yang ibu jawab tadi, ya. Dan itulah yang dikatakan bahwa keberadaan wanita muslimah itu lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Itu yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, Dr. Firanda Andirja mengatakan seperti ini di hadapan wanita-wanita muslimah. Maka sempat istri saya mengatakan itu bangga tadi ya. Itu sebenarnya menjadi pelajaran itu bagi ibu-ibu yang saya sebutkan tadi. Mohon maaf, bukannya kita melarang kegiatan itu kan, tapi ada yang memang melampaui batas. Kadang-kadang nggak tahu lagi hak suami. Berangkat dari pagi itu, Masya Allah, halaqah tahsin ini segala macam, bahkan menjadi guru, ya. Nanti pulangnya entah siang, entah sore. Mana Anda suami Anda pulang, Anda di mana? Tidak ada menyambut, tidak ada berkhidmat. Kalau mau makan cari sendiri, ya.
Ini kan sangat disayangkan. Ada orang yang tidak paham bagaimana dia berkhidmat kepada suaminya. Walaupun atas dasar alasan ini adalah kegiatan keagamaan, benar. Tetapi ada skala prioritas yang perlu diperhatikan oleh seorang istri. Kaum muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya tinggal satu lagi hadiahnya, Bu. Untuk ibu yang jawab tadi, ya mudah-mudahan ibu tidak jadi fitnah bagi laki-laki yang lain dan juga suaminya. Ya, berkhidmatlah kepada suami. Tolong Dek, kasih ibu yang di belakang sudah jawab. Insya Allah Bu, lain kali mungkin ada pertemuan yang berikutnya kita akan adakan kajian yang mungkin insya Allah saya juga akan bawa hadiah. Adek kasih cepat. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang istri diwajibkan taat kepada suami? Karena perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena juga tadi salah satu alasan yang terbesar adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang wanita di hadapan atau bersama suaminya itu adalah penentu seorang istri itu akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Ya, yang dikenal di dalam hadis dikatakan jannatuki wa naruki. Maka ini diperhatikan. Ya, ini dia bunyi hadisnya. Mungkin selama ini kita hanya mendengarkan potongan hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Al-Ishrah. Ishrah ini maksudnya hubungan baik sesama keluarga, antaranya dengan suami dengan istri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 1933 dari jalan sahabat Al-Husain bin Mihsan. Al-Husain bin Mihsan memiliki bibi. Ya, kalau dikatakan bibi itu adik-beradik dari ibunya. Husain bin Mihsan ya memiliki ibunya memiliki adik-beradik perempuan. Jadi dia memiliki bibi. Dia mengatakan anna ammatan lahu, sesungguhnya bibinya yaitu bibi dari Husain bin Mihsan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihajatin. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari karena ada keperluan. Ya, fafarighat min hajatiha. Lalu dia telah mendapatkan sesuatu yang dia perlukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia pergi meninggalkan Nabi, maka Nabi SAW mengatakan kepada bibinya tadi, faqala Nabi SAW, azatu zaujin anti? Apakah kamu punya suami? Qalat na'am, iya saya punya suami. Kemudian lanjut Rasulullah bertanya, kaifa anti lahu? Bagaimana keadaanmu dengannya, dengan suamimu? Qalat, ini jawaban seorang istri salihah, istri penduduk surga. Ya, dikatakan beliau mengatakan ma'aluhu ay la uqassiru fi haqqi illa ma ajiztu min anhu. Saya tidak pernah terlambat menunaikan hak suami saya kecuali kalau saya memang tidak sanggup. Berarti kalau ada suami yang bilang, "Dek," ya, atau panggil namanya Aisyah, Fatimah, buatkan abang air teh haus, ya. Abang kan bisa jalan sendiri, dapur dekat, buat sendiri aja. Masya Allah, ini wanita salihah ini, ya. Ya, yang Ustaz sebutkan tadi Bu, perkataan Ustaz Firanda, beliau mengatakan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, keberadaan ibu-ibu di rumah memotong bawang itu pahala, memasak nasi pahala, berkhidmat untuk menyediakan makanan kepada suami pahala. Jadi sebenarnya ladang pahala itu banyak bagi seorang istri, itu lebih banyak di rumah daripada di luar. Tapi banyak istri tidak menyadarinya, seolah-olah ini adalah pekerjaan biasa. Padahal ini adalah ladang pahala.
Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda memberikan motivasi bagi orang yang baru menikah. Rasulullah SAW mengatakan, "Iza tazawwaja ahadun faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi." Apabila seseorang, baik dia laki-laki ataupun perempuan, apabila dia menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah dengan setengahnya lagi. Berarti orang yang masih gadis terus tidak mau menikah, ya, kalau laki-laki jadi bujang lapuk, ya, tidak mau nikah-nikah dengan berbagai macam alasan, ini pahalanya sedikit. Kenapa dikatakan setengah agama itu ada di dalam pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga? Karena banyak di situ ladang pahala. Itulah yang diingatkan oleh para ulama kita, oleh para asatizah kita. Jangan dianggap ini amalan biasa, amalan remeh, walaupun hanya menyuruh buat air teh, ya, untuk berkhidmat. Ya, makanya Rasulullah SAW bertanya kepada bibi dari Husain bin Mihsan, mengatakan, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Dia mengatakan, saya tidak pernah, ya, terlambat menunaikan haknya. Saya tidak pernah menyia-nyiakan hak suami saya, kecuali memang saya tidak sanggup. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan, judul kajian kita, "Fanduri aina anti minhu." Maka lihatlah wahai wanita, di mana posisimu dari suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suami itu bisa menjadi surgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Di antara hadis yang luar biasa juga nasihat kepada kita semua ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan dalam banyak kajian bahwa kita ini, ibu, kami bapak-bapak, kami laki-laki ini lebih sulit untuk masuk surga. Perjuangannya berat. Ya, adik-adik jangan berisik ya. Nah, kalau mau lari-lari boleh di luar ya. Ya. Di dalam nggak boleh berisik. Ada kajian. Ya, saya ulangi lagi. Sebenarnya masya Allah, ada orang yang ada masya Allah ini nggak boleh, bu ya. Nggak boleh ada orang yang menyesal. Ngapalah saya diciptakan jadi perempuan ya? Nah, itu nggak boleh tuh. Azab padusi itu katanya. Yang boleh jadi ibu-ibu. Nah enak katanya. Masya Allah, jangan ngomong gitu. Itu sudah takdir Allah. Anda bahkan bisa masuk surga. Sebagaimana juga para laki-laki bisa masuk surga. Bahkan saya mengatakan, ibu-ibu, kami ini para laki-laki ini masuk surga itu berat ujian kami. Kalau kami suami harus bertanggung jawab nafkah anak istri, nafkah makan minum, tempat tinggal, pakaian. Tambah lagi nafkah agama, nafkah batin. Banyak tugas kami. Ya, apalagi kami banyak di luar rumah, capek. Dan subhanallah, sebenarnya memang sudah cocok ibu-ibu, fitrahnya laki-laki itu di luar, fitrahnya wanita itu di dalam rumah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, dan ini mungkin saya yakin ibu-ibu selalu mendengarkan hadis ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama. Ya, dalilnya di sini kalau saya lihat disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami' nomor hadis 660, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 4163 dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah SAW bersabda, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Pintu surga ada berapa, Bu? 8. Pintu neraka? Loh, enggak tahu. Pintu surga berapa, Bu? 8. Dah sepakat kita, betul itu. Sama niatu abwab. Pintu neraka berapa? Takut nih, Bu nih. Takut nanti kalau salah Ustaz nanti ngomong tanpa ilmu, ya betul juga. Ya, takut-takut kan. Saya la adri Ustaz, enggak tahu. Bagus tuh jawabannya. Daripada coba-coba tebak-tebak aja. Kalau ibu mau tahu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an.
pintu surga dan pintu neraka. Secara khusus pintu neraka. Ibu nanti boleh lihat ayatnya, nanti lihat tafsirnya. Ya, surat Al-Hijr terletak pada juz ke-14. Berarti sebelum surah Al-Isra, sebelum surah Al-Kahfi. Surah Al-Hijr ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Laha, yaitu neraka. Karena sebelumnya ayat 43 dikatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam adalah merupakan janji dari Allah untuk mereka semuanya. Itu orang-orang kafir dan pelaku-pelaku maksiat yang tidak bertobat. Dan disebutkan laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu dan terbagi-bagi pintunya, terpisah-pisah. Saya ulangi lagi, pintu surga berapa? 8. Pintu neraka 7. Mana penduduk yang paling banyak surga atau neraka? Yang paling banyak masuk neraka itu yang paling banyak manusia di akhirat masuk neraka daripada masuk surga. Padahal pintunya sedikit. Lebih sedikit dari pintu surga, tapi begitulah di dunia ini banyak ujian demi ujian, Bu, yang perlu kita hadapi. Ibu berhadapan dengan suami, jannatuki wa naruki, seorang yang suami begitu juga posisinya sebagai pemimpin, bertanggung jawabkah? Seorang anak begitu juga dalam berbakti kedua orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita memang di dunia ini berjuang untuk mendapatkan surga di akhirat. Ya, lihat bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya agar kita bisa masuk ke dalam surga. Jangan sampai pintu surga 7, pintu neraka 8, seharusnya kan lebih banyak masuk surga. Ternyata penduduk neraka lebih banyak. Apalagi secara umum, mohon maaf, ini takdir Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Makanya kan Rasulullah SAW memberitakan kepada ibu-ibu wanita muslimah dari zaman beliau, sahabat, bahkan istri beliau. Apalagi hadis ini kita baca untuk wanita muslimah sampai hari kiamat. Maka janganlah kita masuk dari orang ini, karena dikatakan penduduk neraka itu paling banyak wanita. Ada yang komplain? Marah sama Allah, lama surang. Masya Allah, hati-hati, ini Allah yang telah menentukan, yang telah mentakdirkan. Tapi kita bisa berusaha. Jangan sampai kita masuk yang banyak itu. Bisa, kita nggak bisa. Selagi kita masih hidup belum mati, ya, belum ada pelanggaran-pelanggaran yang ditakuti oleh Rasulullah SAW itu, seorang wanita masuk neraka, maka segera dihindari. Ya, ra'aitun nar, kata Nabi SAW, saya telah diperlihatkan api neraka. Berarti dalam mimpinya, karena mimpi Rasulullah, mimpi para anbiya hak benar. Ya, ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ya, ini semakin membuat siapa, Bu? Membuat ibu-ibu wanita muslimah semakin hati-hati. Ini suatu yang pasti, takdir Allah nanti dilihat, akan dapat dilihat di akhirat. Kita sudah diperingatkan di dunia, jangan kita masuk. Kita sudah diperingatkan, kebanyakannya adalah dari wanita. Tapi insya Allah semuanya bisa kita masuk surga. Ya, salah satunya disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu wanita yang dia tidak taat kepada suami, atau dia yakfurnal ashir. Ya, kan disebutkan di dalam hadis itu. Di dalam hadis yang lain dikatakan salah satu yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka, termasuk wanita muslimah, walaupun dia sholat, banyak masuk neraka karena dia berpakaian tapi seperti telanjang, kata Nabi. Pakaiannya ketat. Mohon maaf kalau misalnya orang ikut senam aerobik, seperti itulah. Keluar juga pakai jilbab sampai ke leher, jilbab gaul, pakaiannya ketat, ya, nampak paha, nampak betis, ya, masya Allah. Laki-laki
menyelisih sunnah, pakaian disuruh di atas mata kaki, semuanya di bawah mata kaki. Perempuan disuruh tutup sampai mata kaki, bahkan dibuka sampai ke betis, sampai ke paha. Kan terbalik dunia. Ya, banyak kita nggak sadar. Maka kita harus hati-hati. Termasuk salah satunya yakfurnal ashir. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan banyak wanita itu masuk neraka karena yakfurnal ashir, para sahabat perempuan dan para sahabat laki-laki mereka berpikir yang namanya yakfur kan berarti artinya kufur. Yakfurna bukan disebutkan yakfurnal ashir, yakfurna mereka itu kufur wanita. Maka mereka bertanya, mereka keluar dari Islam wahai Rasulullah, mereka kafir, mereka murtad. Kata Rasulullah, tidak, tetapi yakfurnal ashir, mereka itu kufur kepada suami mereka. Dan langsung disebutkan contoh oleh Nabi SAW, sudah lama menikah, apalagi yang baru ya, sudah lama menikah sebenarnya Masya Allah semakin baiklah, semakin harmonis kan. Walaupun kehidupan rumah tangga itu penuh dengan bumbu-bumbu yang perlu dihadapi, ada yang manis, ada yang pahit, ya, ada yang pedas, ya, itu biasa. Kita hadapi dengan bijaksana, nggak boleh ngumpat-ngumpat. Kata Nabi SAW, karena para istri banyak mereka mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu khairan minka qat, saya tidak dapat sama sekali kamu itu punya kebaikan. Padahal mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun nikah, hanya satu kesalahan saja sehari itu langsung ngomong, abang ndak ada ngelok deden. Ya, sedetik pun tidak ada kebaikan kamu. Nah, itu kufur tuh. Kufur nikmat, kufur kepada suami, hati-hati. Udah masuk waktu salat, Bu? Saya nggak tahu juga nih jamnya jam mana mau dilihat nih. Udah ya. Nah, demikianlah Bu Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Intinya adalah kesimpulan dari bahasan kita dan saya telah sebutkan tadi, belum saya artikan ya. Apabila seorang istri itu dia salat 5 waktu, kemudian dia menjaga puasa Ramadannya, ya, kemudian dia menjaga kehormatannya, mohon maaf tidak selingkuh, kemudian dia taat kepada suaminya, termasuk tadi hal-hal yang walaupun sifatnya adalah sepele tapi kita taat, maka kata Allah nanti di akhirat, wahai wanita muslimah, masuklah kamu dari pintu 8 ini, pintu 8 surga, mana yang kamu mau masuk, dari mana bebas. Orang Bu mau masuk surga itu kalau laki-laki harus kadang-kadang satu pintu aja yang dia dapat. Ada dari pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu puasa. Pintu puasa apa namanya? Rayyan. Ada pintu sedekah. Masya Allah, perempuan hanya 4 ini saja yang perlu dia perhatikan. Dia di akhirat akan dapat masuk surga. Makanya saya katakan masuk surganya wanita itu lebih mudah dari laki-laki. Tapi ini ternyata prakteknya banyak yang nggak mau. Salat 5 waktu dijaga. Kemudian puasa Ramadan. Kalau ada berhalangan berarti nanti diganti. Kalau memang bisa diganti. Kemudian menjaga kehormatannya, jaga, jangan berbuat zina, jangan berselingkuh. Kemudian taat kepada suami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya nggak bisa buka pertanyaan karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang didapati pada pertemuan siang sampai asar ini bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.